Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Transformasi lambat. Di bawah upaya pemurnian seperti api hati yang jatuh, Xiaoyan dan Ratu Medusa benar-benar memasuki persimpangan antara hidup dan mati. Api hati yang muncul di tubuh Xiaoyan kali ini bahkan lebih intens dari sebelumnya. Bahkan ketika dia menerima esensi dari Flame Heart Flame untuk memperbaiki tubuhnya saat itu, kekuatan nyala hati itu setidaknya beberapa kali lebih lemah dari nyala hati pada saat ini. Wajah Xiaoyan menjadi agak keunguan karena kulitnya yang memerah. Lepuh berulang kali terbentuk di kulitnya. Suhu tinggi yang menakutkan yang melonjak dari tubuhnya tampak seolah-olah ingin membakar seluruh tubuhnya. Itu sedang dipanggang di bawah suhu tinggi. Jika Xiaoyan sendiri tidak mengendalikan api surgawi sampai batas tertentu, perlawanan terhadap api surgawi ini serta penyempurnaan tubuhnya oleh nyala api beberapa waktu sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi debu dengan ledakan, seperti jubahnya sebelumnya saat nyala api jantung muncul. Meskipun demikian, suhu tinggi yang menyebar ke setiap sudut tubuhnya menyiksa Xiaoyan sampai dia lebih baik mati daripada hidup. Bahkan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya mendidih. Jalur kinya berkedut dan tulang-tulangnya mengeluarkan erangan yang menandakan mereka kewalahan. Jika situasinya berlanjut seperti itu, kemungkinan tubuh Xiaoyan akan benar-benar menghilang dari dunia ini dalam waktu singkat. Peng! Percikan tiba-tiba meletus dari rambut hitam Xiaoyan setelah penyebaran nyala api jantung yang semakin intens di dalam tubuhnya. Segera, percikan itu mengakibatkan sisa rambutnya benar-benar berubah menjadi bubuk hitam pekat yang melayang ke bawah, meninggalkan kepala yang benar-benar botak seperti bola lampu. Xiaoyan tidak bisa memperhatikan pembakaran rambutnya. Pada saat ini, dia dengan kuat menahan rasa sakit hebat yang mengebor hatinya. Api inti teratai hijau yang dikendalikan olehnya berulang kali mengeluarkan nyala api jantung yang terus naik di dalam tubuhnya. Namun, tindakan tersebut sia-sia. Energi yang dimiliki Fallen Heart Flame dalam dunia magma ini adalah sesuatu yang bahkan Ratu Medusa dan Yao Lao merasa sangat sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya dan menekan nyala api di sekujur tubuhnya, dia hanya bisa membiarkan panas nyala api naik dengan kekuatan yang lebih besar. Suhu setinggi itu juga menjadi semakin menakutkan. Kali ini benar-benar akhir. Pikiran Xiaoyan terfokus pada bagian dalam tubuhnya yang seperti tungku pemberontakan. Pikirannya perlahan-lahan mengirimkan perasaan lemah. Kantuk tak berdaya diam-diam menyebar di hati Xiaoyan. The Fallen Heart Flame tidak memiliki belas kasihan. Oleh karena itu, secara alami tidak akan mempertimbangkan perasaan Xiaoyan. Sebaliknya, itu secara bertahap meningkatkan suhu nyala api. Tampaknya bisa merasakan bahwa setelah beberapa saat, itu akan bisa menelan api inti teratai hijau. Ratu Medusa di samping juga menderita sementara Xiaoyan akan turun ke kondisi tanpa harapan karena akan dimurnikan. Meskipun dia bisa melawan dengan paksa dengan kekuatannya yang kuat, dua roh yang berulang kali terjerat di atas kepalanya menunjukkan bahwa dia menahan rasa sakit yang sangat hebat. Selain itu, rasa sakit ini menyebar dari dalam jiwanya, dan tidak akan lebih baik dari siksaan yang dialami Xiaoyan. Ekspresi menyakitkan di wajah Ratu Medusa tiba-tiba berkurang sedikit mengikuti arus waktu. Sosok manusia dan ular dalam api tak terlihat di atas kepalanya juga tanpa sadar dan diam-diam mulai menunjukkan jejak penggabungan bersama. Dari situasi yang terlihat, Ratu Medusa mungkin telah merasakan perasaan berliku karena rohnya terbakar, tetapi api hati yang jatuh juga sepertinya telah secara acak membakar roh Ratu Medusa dan Pithon penelan surga sampai mereka bergabung bersama. Meskipun penggabungan seperti itu sangat lambat,
orang bisa membayangkan bahwa dia akan benar-benar memiliki kendali atas tubuh itu begitu dia bertahan sampai kedua roh itu bergabung sepenuhnya. Pada saat itu, efek pengekangan dari Fallen Heart Flame akan menghilang secara otomatis. Meskipun Fallen Heart Flame memiliki kecerdasan, itu jelas tidak memiliki pengetahuan tentang situasi seperti itu. Oleh karena itu, ia tidak mengetahui bahwa itu secara diam-diam memberikan bantuan besar kepada Ratu Medusa ketika meningkatkan pemurnian api panas. Tentu saja, ini hanyalah keadaan Ratu Medusa. Dibandingkan dengannya, Xiao Yan tampak jauh lebih sengsara. Ini karena suhu di dalam tubuhnya meningkat, tubuh fisiknya ini akan perlahan meleleh dalam suhu setinggi ini. Wajah Xiao Yan memerah. Sekilas, bayangannya saat ini tampak seperti orang yang telah dikuliti, dan terlihat sangat menakutkan. Dengan meningkatnya suhu tubuhnya, kulitnya perlahan pecah. Darah segar yang mendidih mengalir keluar dan mewarnai tubuhnya dengan darah. Penampilan luar Xiao Yan mengejutkan sementara bagian dalam tubuhnya sangat menyedihkan sehingga orang tidak tahan untuk melihatnya. Jalur kinya terdistorsi karena telah mengering, tampak seperti silinder plastik yang telah dibakar oleh nyala api. Semua organ di tubuhnya juga terdistorsi secara serius. Jika bukan karena api inti teratai hijau berusaha sekuat tenaga untuk melindungi mereka, kemungkinan mereka akan menguap oleh suhu tinggi. Tentu saja, ini bukan satu-satunya hal yang berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Landak laut seperti debu kristal di dalam pusarannya juga tampaknya telah menjadi bulu babi yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Itu benar-benar merah dan berulang kali mengeluarkan udara panas. Bahkan douki yang memenuhi bagian dalamnya juga mulai mendidih. Hasil langsung dari situasi yang menyedihkan ini baik di dalam maupun di luar tubuhnya adalah bahwa Xiao Yan langsung memasuki keadaan terluka parah di mana kematian sudah dekat. Benang kesadaran yang kacau perlahan melayang di dalam tubuhnya dan dalam bahaya menghilang kapan saja. Begitu benang kesadarannya menghilang, itu sudah cukup untuk mengumumkan kematiannya. Demikian pula, itu juga akan mengucapkan keberhasilan penyempurnaan dengan Flame Heart Fallen. Api inti teratai hijau di dalam tubuhnya juga akan sepenuhnya ditelan. The Fallen Heart Flame juga menjadi agak bersemangat karena sepertinya itu akan mencapai tujuannya. Dua cahaya hijau samar menatap Xiao Yan yang memiliki bekas luka darah di sekujur tubuhnya. Sementara cahaya hijau membumbung tinggi, panas yang dipancarkan oleh nyala api jantung yang mengalir ke seluruh tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Guru, maafkan aku. Saya melakukan yang terbaik. Kesadaran Xiao Yan menjadi semakin pingsan, menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah sedang berjalan menuju dunia yang dipenuhi kegelapan. Gumamannya yang sangat lemah membawa kesadaran terakhirnya saat mereka menghilang dengan tenang. Saat kesadaran Xiao Yan masuk ke dalam kegelapan, teratai hijau tempat Xiao Yan duduk bersila tiba-tiba memancarkan cahaya hijau samar. Akhirnya, tampaknya tidak dapat menahan suhu tinggi itu, dan mulai mencair perlahan. Seluruh teratai hijau dengan cepat meleleh menjadi kumpulan besar cairan berwarna hijau saat pencairan meningkat. Cairan itu menyebar dan segera menutupi tubuh telanjang Xiao Yan. Retak. Cincin penyimpanan di jari Xiao Yan juga mulai membentuk beberapa garis retakan di bawah suhu setinggi itu sementara cairan berwarna hijau melilit Xiao Yan. Sesaat kemudian, itu akhirnya pecah dan tumpukan besar berbagai objek tiba-tiba muncul. Cairan berwarna hijau benar-benar membungkus semua hal yang muncul dari cincin penyimpanan. Ini perlahan-lahan memutar dan mengeluarkan semua sampah seperti gulungan. Berbagai hal yang tersisa adalah semua hal seperti bahan obat dan berbagai jenis pil obat. Cairan itu berputar dan semua bahan obat dan pil obat yang disimpan Xiao Yan di cincin penyimpanannya perlahan meleleh di dalam cairan berwarna hijau. Akhirnya, banyak cairan obat dengan kilau yang berbeda-beda muncul sebelum bercampur dengan cairan berwarna hijau hingga menjadi multiwarna.
bahan obat dan pil obat di dalam cincin penyimpanan membuat seluruh koleksi Xiaoyan. Pada saat ini, cairan berwarna hijau itu tampaknya tidak memiliki kecerdasan karena meleleh dan secara acak mencampurkan semuanya tanpa hati-hati, seperti memasak gado-gado. Ada cukup banyak pil obat tingkat tinggi di antara pil obat itu. Pil roh tanah, yang telah disempurnakan oleh Yao Lao setelah banyak kesulitan juga ada di antara mereka. Namun, pada saat ini, itu juga telah berubah menjadi cairan merah tua yang sangat kuat yang dicampur dengan berbagai cairan berwarna. Tidak ada yang tahu apakah campuran kacau acak ini adalah racun atau tonik. Ini karena semuanya hanyalah semacam kebetulan. Suhu tinggi telah menyebabkan teratai hijau meleleh, diikuti oleh cincin penyimpanan yang pecah. Setelah itu mencampurkan semuanya dengan cara yang membingungkan. Setelah itu, secara misterius menyerang tubuh Xiaoyan yang telah dihancurkan sampai tidak lagi muncul sebagai manusia. Cairan warna-warni membungkus Xiaoyan dengan kuat, berulang kali memasuki pori-pori dan lukanya dan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Cairan ini yang merupakan penggabungan dari pil obat dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Xiaoyan. Akhirnya, itu mengalir benang demi benang ke setiap bagian tubuhnya. Setelah invasi mereka, jalur qi, tulang, dan darah, yang awalnya akan hancur total, anehnya tapi perlahan memancarkan cahaya samar. Selain itu, mereka menjadi seperti pohon kecil yang mengalami hujan selama musim semi, memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan kuat sekali lagi. Vitalitas yang tiba-tiba naik di dalam tubuh Xiao yang sekali lagi menarik perhatian, Flame Heart Flame. Cahaya hijau langsung menyala dan nyala hati yang memenuhi bagian dalam tubuh Xiao yang sekali lagi meletus dengan suhu yang menakutkan. Suhu tinggi yang tiba-tiba meletus menyebabkan jalur qi, tulang, darah, otot, delel, yang baru saja mendapatkan kembali kehidupannya sekali lagi menyusut. Namun, di mana cairan berwarna-warni dan sangat kuat itu terus mengalir, kehidupan aneh sekali muncul lagi. Nyala hati berulang kali hancur sementara cairan warna-warni itu berulang kali sembuh. Kedua hal ini tampaknya terlibat dalam tarik-menarik di tubuh Xiaoyan. Setiap kali api jantung membakar jalur qi, tulang, otot, delal, sampai hampir pecah, cairan aneh itu akan segera menyerbu sampai memancarkan tanda kehidupan. Proses ini selanjutnya akan diulangi. Siklusnya tampaknya tidak ada habisnya. Rasa sakit luar biasa yang diciptakan oleh tarik tambang semacam ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat ditahan oleh siapapun. Beruntung bahwa pada saat ini, Xiaoyan telah memasuki kondisi kematian semu karena kematiannya yang akan segera terjadi. Oleh karena itu, dia tidak merasakan sakit yang sangat tidak manusiawi ini. Jika tidak, bahkan jika cairan aneh, yang merupakan campuran dari berbagai hal yang berbeda, menyembuhkan tubuhnya, dia sepertinya akan disiksa menjadi orang gila di bawah rasa sakit yang hebat seperti ini. Oleh karena itu, dalam sekelompok api yang agak tak terlihat keputihan jauh di dalam magma yang luas itu ada seorang pria dan wanita telanjang. Masing-masing dari mereka mengalami transformasi yang lambat tapi besar. Transformasi seperti itu sangat lambat. Tidak ada yang tahu berapa lama itu akan bertahan. Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun, mungkin setahun, mungkin lebih lama. Namun, ada satu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Jika mereka mampu menanggung transformasi ini dan akhirnya bangun darinya, mereka akan benar-benar berubah total. Transformasi itu perlahan berkembang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.